Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Area D31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang data race pace Mario Suryaji di Circuit of the Americas 2022 kemarin ya. Oke, kalau kita ketahuin Mario Suryaji itu start dari posisi ke-28 dari total 29 pembalap Moto3 World Championship di Circuit of the Americas. Dan setelah race sebanyak 17 laps, akhirnya Mario Suryaji finish di posisi ke-20. Namun karena dia melakukan overtake ketika yellow flag dikibarkan, dan akhirnya Mario Suryaji harus turun satu posisi dari hasil finishnya tersebut. Jadi Mario Suryaji tercatat finish di posisi ke-21 ya. Jadi memang seperti ini. Ketika yellow flag, pembalap tidak boleh mengovertake pembalap di depannya. Ya, bisa jadi pun Mario Suryaji nggak sadar ketika dia ada kesempatan untuk overtake dan dia ambil kesempatan tersebut. Namun dia tidak melihat ataupun menyadari bahwa sedang dikibarkannya yellow flag di saat lap tersebut. Oke, kalau kita lihat race pace Mario Suryaji di Circuit of the Americas kemarin itu seperti ini. Di lap pertama Mario mencetak 2 menit 22 detik 461, dan di lap kedua sampai lap kelima dia itu mencetak 2 menit 19 detikan. Ya, lebih tepatnya mungkin 2 menit 19 detik 794 di saat lap 2, dan di lap 3 2 menit 19 detik 352. Di lap keempat 2 menit 19 detik 417, dan di lap kelima itu dipertajam lagi 2 menit 19 detik 061. Kemudian di lap ke-6 Mario mencetak 2 menit 18 detik 998. Nah, jadi memang dia mempertajam lagi di antara lap ke-5 dan di lap ke-6. Namun sayangnya di lap ke-7 lap time dia kembali berkurang kecepatannya. Jadi cuma 2 menit 19 detik 185. Kemudian di lap ke-8 2 menit 19 detik 218, dan di lap ke-9 dipertajam lagi 2 menit 18 detik 914. Selanjutnya di lap ke-10, lap time Mario Suryaji 2 menit 19 detik 153. Dan di lap ke-11 ini Mario pertajam dan menjadi lap time tercepat Mario Suryaji di saat race di Circuit of the Americas kelas Moto3 2022 dengan 2 menit 18 detik 908. Kemudian di lap ke-12 sampai finish di lap ke-17 Mario Suryaji konsisten mencetak lap time 2 menit 19 detikan. Nah, ini buat saya secara pribadi adalah suatu peningkatan sangat bagus buat Mario Suryaji. Karena kita tahu ketika race Qatar dan juga di race GP Indonesia, Mario Suryaji lap time-nya sangat tidak konsisten. Kalau kita lihat ya, memang sudah kita bahas juga setelah race-race tersebut, data-datanya sangat tidak konsisten ya. Jadi kalau kalian yang mungkin udah ngikutin channel ini dari sudah cukup lama dan sudah mengikuti sejak musim 2022 Grand Prix, kalian akan ketahui konten-konten saya yang ngebahas tentang lap time Mario Suryaji di race-race tersebut ya. Jadi memang tidak konsisten, dan beberapa waktu itu juga sempat juga komentar yang masuk dan mengatakan bahwa tidak konsisten karena dia berada di belakang sekian begini. Namun ketika di GP Indonesia kita tahu juga kan Mario Suryaji start dari posisi ketiga, namun harus puas finish di posisi ke-14 setelah dia berjuang dari posisi 19 kan. Namun ketika di GP Argentina dan juga GP Amerika ini, lap time Mario Suryaji berubah total. Dia bisa sangat konsisten mencetak lap time di setiap race-nya. Jadi race pace dia sangat-sangat konsisten. Berbeda banget ketika di GP Qatar dan juga GP Indonesia. Ya, kita nggak berbicara tentang variabel-variabel faktor yang menyebabkan tidak konsisten tersebut. Tapi yang jelas, di GP Argentina dan juga GP Amerika ini lap time dia, race pace dia sangat konsisten. Dan itu pasti ada peningkatan dari beberapa variabel yang memang mendukung agar bisa mencetak lap time sekonsisten seperti ini. Ya, memang harus seperti ini. Saya pun harus tetap konsisten juga memberitakan Mario Suryaji dengan data-data seperti ini agar kita bisa melihat perkembangan Mario Suryaji perlahan-lahan, step by step. Jadi bukan yang serta-merta bikin konten untuk viralnya aja, rame-ramenya aja, untuk keuntungan pribadi, bahkan dengan dibumbu-bumbui judul-judul yang hoax dan isi konten yang hoax. Saya tidak akan seperti itu, insya Allah. Karena saya inginnya penonton saya juga akhirnya bisa mengikuti Mario Suryaji berdasarkan data-data aja, bukan berdasarkan halusinasi ataupun hanya besar-besar di omongan aja atau hanya dibesar-besarkan aja. Jadi kita
berdasarkan data, dan memang MotoGP, Grand Prix, Moto3, Moto2 dan sebagainya itu membutuhkan data. Jadi data yang sangat presisi 1212 itu sangat penting banget. 0,00 per second itu sangat penting dan sangat dibutuhkan banget buat mereka. Dan itu juga yang membuat saya berpikiran bahwa ini harus kita buka dan ini harus kita konsistenkan di 2022 ini agar banyak penonton yang mulai melek bahwa itu semua butuh proses. Padahal untuk ukuran seorang pembalap rookie atau pembalap baru ya itu membutuhkan banyak proses adaptasi dan juga membutuhkan segala macam dan juga keberuntungan untuk dirinya sendiri ya. Jadi tidak serta-merta dikasih motor dan langsung gas, sacet dan akhirnya juara. Nggak seperti itu. Itu tidak seperti itu semua pembalap bisa. Bahkan untuk ukuran pembalap yang sudah juara dunia pun di masa-masa awalnya mereka membutuhkan adaptasi dan juga membutuhkan kerjasama yang cukup bagus. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari Mario Surajī ketika race di Circuit of the Americas itu seperti ini. Ketika dia start dari posisi ke-28 dan Mario Surajī di lap pertama langsung naik ke posisi 25 atau mengovertake 3 pembalap. Kemudian di lap kedua Mario Surajī turun posisi di posisi 27 sampai lap ketiga. Dan di lap keempat Mario Surajī berada di posisi ke-26 dan di lap kelima Mario Surajī berada di posisi 27. Lalu kemudian di lap ke-6 sampai lap ke-10 Mario Surajī berada di posisi ke-26. Selanjutnya di lap ke-11 sampai lap ke-13 Mario Surajī berada di posisi ke-26 dan di lap ke-14 Mario Surajī naik ke posisi 25 sampai lap ke-15 dan di lap 16 Mario Surajī naik posisi ke-23 dan di last lap atau di lap ke-17 Mario Surajī finish di posisi 20. Oke, kita beralih ke pembalap Jepang rekan tim Mario Surajī di Honda Tim Asia yaitu Taiyo Furusato yang menggunakan Honda NSF 250RW yang sama dengan Mario Surajī secara dasar. Ya, Taiyo start dari row ke-8 atau lebih tepatnya di posisi ke-24 dengan lap time-nya 2 menit 18 detik 481. Namun, Taiyo Furusato mengakhiri balapan sebanyak 17 lap di Circuit of the Americas tersebut dengan di posisi ke-16. Jadi nyaris banget, satu posisi lagi Taiyo mendapatkan 1 poinnya ya. Oke, kita lihat race pace dari Taiyo Furusato yang finish di posisi 16 itu seperti ini. Dia di lap pertama mencetak 2 menit 22 detik 309. Kemudian di lap kedua dia mencetak 2 menit 18 detik 910 dan di lap ketiga 2 menit 18 detik 588. Di lap keempat dan di lap kelima dibatalkan karena mungkin dia menginjak track limit dan segala macam. Di lap ke-16 dia mencetak 2 menit 18 detik hingga lap ke-9. Jadi dia benar-benar konsisten di 2 menit 18 detikan ya. Lalu di lap ke-10 dia pertajam lagi lap time-nya dengan 2 menit 17 detik 739 dan ini menjadi fast lap dari Taiyo Furusato saat race di Circuit of the Americas. Lalu di lap ke-11 Taiyo mencetak 2 menit 18 detik, di lap ke-12 dia mencetak 2 menit 17 detik, di lap 13 dan di lap ke-14 dia mencetak 2 menit 18 detik. Selanjutnya di lap ke-15 Taiyo mencetak 2 menit 18 detik 464 dan di lap ke-16 lap time turun menjadi 2 menit 19 detik 393 dan di lap ke-17 2 menit 18 detik 357. Ya, kalau kita lihat race pace dari Taiyo Furusato jauh lebih cepat dari Mario Surajī, bahkan 1 detik kan lebih cepat dari Mario Surajī karena kita lihat Taiyo lebih sering konsisten di 2 menit 18 detik sedangkan tadi Mario Surajī konsisten di 2 menit 19 detik. Tapi ya paling nggak wajar lah dengan data ini kita akhirnya ketahui bahwa Taiyo Furusato ya pantas dia finish di posisi 16 karena memang race pace dia lebih cepat dari Mario Surajī yang dimana 2 menit 18 detik itu dia cetak berkali-kali dibandingkan Mario Surajī yang 2 menit 19 detik dia cetak secara konsisten. Ya jadi memang seperti itu ketika race pace sangat stabil itu akan jauh lebih mudah nanti ke depannya pembalap untuk pertajam lagi lap time dia agar dia bisa berada di rombongan paling tidak 15 besaran lah yang dimana akhirnya itu akan memperjuangkan dirinya untuk bisa meraih poin di setiap race. Bagaimana kalau kita lihat race pace dari sang juara 2
di race Circuit of the Americas, yaitu Denis Foggia yang juga sama-sama menggunakan Honda NSF 250 RW. Oke, seperti ini. Ya, Denis Foggia yang finish di posisi kedua itu sangat cepat. Kalian bisa lihat dia sangat konsisten mencetak lap time itu 2 menit 17 detik. Jadi di lap pertama pun dia sudah mencetak 2 menit 19 detik 233, dan di lap kedua 2 menit 18 detik 11.11.1. Kemudian di lap ketiga sampai lap ke-6 dia cetak 2 menit 17 detik kan. Di lap 7 dia bahkan mencetak 2 menit 16 detik. Kemudian di lap ke-8 Denis Foggia mencetak 2 menit 17 detik 806. Di lap ke-9 dia pertajam lagi menjadi 2 menit 16 detik 992. Lalu di lap ke-10 sampai lap ke-17 Denis Foggia konsisten mencetak 2 menit 17 detikan, yang dimana itu dia sudah berada di pack row terdepan, yang akhirnya dia tinggal memainkan bagaimana dia ada kesempatan untuk overtake, lawan di depannya akan dia overtake, dan dia akhirnya mampu finish di posisi kedua saat race di Circuit of the Americas 2022. Dan untuk top speed tertinggi di saat race GP Amerika kelas Moto3 World Championship adalah Jaume Masia, sang juara satunya dengan KTM-nya mencetak 241,6 km per jam. Di posisi 2 ada Ricardo Rossi dengan Honda NSF 250 RW dengan 241,6 km per jam. Jadi sama dengan Jaume Masia. Di posisi 3 ada Tatsuki Suzuki dengan Honda NSF 250 RW-nya dengan 241,0 km per jam. Bagaimana dengan Mario Suryaji dan juga Taiyo Furusato? Ya, seperti ini. Taiyo Furusato top speednya berada di posisi ke-27 dan Mario Suryaji berada di posisi ke-28. Kita lihat Mario Suryaji mencetak 232,2 km per jam dan Taiyo Furusato mencetak 233,2 km per jam. Berbicara tentang top speed berarti kita membicarakan tentang power weight ratio atau PWR, merupakan perbandingan rasio antara bobot motor dengan tenaga atau power yang dihasilkan oleh mesin. Bobot ringan dipadukan tenaga besar menghasilkan PWR yang baik. Semakin baik PWR-nya, motor memiliki akselerasi yang lebih responsif dan mudah dalam mencapai top speed. Dan kita nggak menutup mata juga bahwa bodi Mario Suryaji jauh lebih besar daripada Taiyo Furusato, yang dimana akhirnya Taiyo akan lebih tinggi bisa mencetak top speed dibandingkan Mario Suryaji karena PWR ini ya. Ya, walaupun diberikan motor yang sama pastinya akan seperti itu. Ya, buat saya pribadi yang hanya nonton dari rumah aja berharap Mario Suryaji segera menemukan setup motor yang dia inginkan dan dia cepat beradaptasi dengan lingkungan Moto3 World Championship agar dia mampu berada di posisi zona poin dan dia bisa meraih poin sebanyak-banyaknya agar dia bisa melanjutkan Grand Prix di musim 2023. Itu harapan saya, karena kita sudah bahas juga di mana Honda Team Asia akan memperpanjang kontrak seorang pembalap itu ketika mereka banyak meraih poin. Jadi kalau nggak ada poin atau poinnya sedikit, itu kecil kemungkinan akan bisa diperpanjang untuk bergabung bersama mereka. Sekalipun nanti poinnya sangat banyak, otomatis bukan Honda Team Asia aja yang pingin meminta tanda tangan seorang pembalap, tapi tim-tim lain di kelas Moto3 ataupun Moto2 yang ingin juga mendapatkan tanda tangan pembalap tersebut. Oke, jika kalian ada saran dan kritik seperti biasa ditulis di kolom komentar agar kita diskusi seperti biasa, dan yang terpenting adalah sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.